Lagi rame nih kalau Erika sama DJ Brafi dari DJ Panda itu kan lagi menjadi konsumsi publik. Mungkin kalau dari Koko sendiri kan kemarin sudah mengundang DJ Brafi sendiri, seperti apa kok? Oke, jadi pertama gue menanggapi isu sosial lah ya, maksudnya gue melihat isu ini kan isu yang harusnya ada pembelajarannya gitu. Dan isu ini kan sebenarnya membelah netizen di beberapa arah ya. Ada yang nge-support, ada yang tidak nge-support, ada yang nggak mau tahu. Gue lihat. Ya gue sih tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau gue pribadi coba bantu dari perspektif apa sih yang kita bisa belajar dari kejadian itu dan bagaimana menyelesaikannya, itu aja gitu. Dan pastinya empati dan simpati gue pasti ada lah. Untuk Mbak R pasti gue juga berempati karena dia juga teman. Biar bagaimanapun apa yang dialami itu kan bukan suatu hal yang kita boleh istilahnya tambah beban lagi. Dia kan lagi mengandung. Tapi kan kita juga nggak bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Jadi kan kita harus bijak lah menyikapi hal itu. Dan juga untuk Brevi sendiri sebagai pasangan kan beliau bisa hadir untuk bisa menjadi support system yang bagus kan. Menurut aku laki-laki harus punya mentalitas seperti itu kan. Tinggal nanti ya bagaimana DJ Panda itu sendiri menyelesaikan masalahnya, sejentel apa dia, sebertanggung jawab apa dia, nanti kita lihat kan gitu. Sehingga masalah ini bisa jadi pembelajaran untuk semua pihak yang mengalami, yang tahu itu salah, bagaimana menyikapi dan menyelesaikannya. Oh, tapi kalau dari DJ Brafi kemarin Koko juga sempat ngobrol panjang juga tuh di podcast sama DJ Brafi. Mungkin melihat DJ Brafi dengan apa ya, mungkin bisa dikatakan menerima Erika gitu dengan segala kondisi yang ada gitu. Wah, kalau gue sih sependapat ya dengan banyak netizen punya pendapat bahwa it's just too good to be true. Ada laki-laki yang punya apa ya, rasa gentle dan satria gitu ya istilahnya ya. Ya kan susah nyari cowok kayak begitu. Dan yang pasti gue full support lah. Gue berharap hubungan mereka bagus. Ya kalau bisa sampai ke jenjang berikutnya ya pasti itu lebih bagus lagi. Tapi ya kalau misalnya pun tidak, ya juga caranya juga baik-baik semuanya gitu kan. Karena itu kan maksudnya ngasih pandangan buat laki-laki kalau ada wanita yang butuh perlindungan, kemudian dia dalam kondisi yang butuh support, sikap lo harus kayak gimana gitu kan. Apalagi lu juga suka sama dia gitu. Jangan memanfaatkan, tapi bagaimana lu bisa berdiri di situ sebagai real laki-laki gitu loh. Jangan jadi kayak kurang laki gitulah ya gitu. Oh, tapi Erika sendiri kan menyeret kasus ini tuh ke ranah hukum ya. Menurut Koko sendiri gimana? Ya, pengancaman. saya nggak bisa terlalu banyak berpendapat. Kalau tanya pendapat subjektif saya sih, saya pasti pengennya semua orang itu berakhir dengan damai ya. Tapi kan itu kan tidak fair ya, karena saya kan tidak merasakan apa yang dirasakan Erika dan kemudian apa yang dialami gitu. Jadi menurut aku ya biarkan apa yang harus terjadi dan biarkan apa yang Erika ingin capai itu dia jalani dulu sih. Karena kan semuanya nanti akan berujung ke satu muara gitu. Karena ini kan permasalahan dua belah pihak kan. Tapi kok dari Erika sendiri merupakan langkah yang tepat nggak sih untuk melaporkan DJ Panda, kan apalagi diancam juga nih kok ya, dan semalam itu dia ke Polda sendirian tanpa didampingi seseorang juga nih, gimana? Kasian yang lihat kemarin dia ke Polda sendirian sih, gua kasihan sih. Kalau ditanya langkah yang tepat saya nggak tahu, karena itu harus dilihat dari sisi hukum dan menurut gua pandangan hukumnya pun akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan gua sebagai Denny Sumargo lah ya, menurut gua ketika Erika merasa dia perlu melakukan hal itu, ya lakukan. Tapi ingat semua ada konsekuensi panjang gitu kan. Dan gue yakin Erika pasti udah mikir itu semua. Kalau dalam kasus ini kan sebenarnya dari awal sebelum ini terkuak itu kan Brafi juga sudah menawarkan untuk udah jadi gua aja nih sebagai bapaknya gitu, menawarkan diri ke Erika gitu. Ini kan bisa dikatakan kan apa ya, sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab gitu, walaupun ideal lah. Ya ideal, walaupun dia itu bukan ayah dari anaknya itu juga. Iya. Ada sih temen gue kayak begitu, pernah ada, tapi jarang memang laki-laki begitu gitu. Karena kan lo tau lah orang kan pasti pesimis kan masalah begitu ya. Tapi ada temen gue begitu dan bagus. Ada juga temen gue begitu tapi nggak bagus. Jadi tetap 50-50 ya gitu. Tapi menurut gue ya jangan kita keburu-buru ngejudge gitu.
masalah bagus atau tidak bagus, ya kita lihat nanti. Karena ini kan urusan pribadi mereka ya. Yang mana kan kita ini hanya penonton saja gitu. Kalau gue sih selalu pendapat gue kalau itu bagus support, kalau nggak bagus jangan nambah beban lagi. Kok ini kan dalam kasusnya Erika kan selain DJ Panda, Brevi juga kan ada Natali juga nih ikut keikutsertaan. Nah itu gimana sih kok tanggapannya? Atau mungkin ini kalau job-job benar-benar Ya job yang sampai di cancel juga lagi gimana? Saya jangan terlalu jauh ya. Oke. Pendapat saya jangan sampai kemana-mana. Yang pasti kalau siapapun itu maupun Natali mengalami kondisi yang kurang menyenangkan, saya yakin dia pasti tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan gitu. Dia minta maaf dulu. Ya udah minta maaf juga nih ya. Dia bisa kok menyelesaikan dengan baik gitu. Itu Tapi aja. dengan dia parodi hamil sambil DJ itu gimana sih? Miris nggak sih maksudnya? Gue nggak bisa pendapat bro, karena gue nggak tahu menau lebih lengkap karena ini kan bukan permasalahan gue dan gue nggak mau komentar gue hanya membuat percikan kan. Tapi ya kembali kepada masing-masing dan sudah ada konsekuensi dan pastikan dia juga sudah tahu bagaimana menyikapi. Toh kan beliau kemarin minta maaf juga, ya berarti dia gentle menyikapi. Udahlah, nggak usah diperbesar lagi dan nggak usah dikemana-manain. Kok dalam hal ini kan Erika juga sudah memaafkan Natali juga ya kontennya dan dia memang sudah dimaafkan juga gitu. Mungkin gimana kok melihat kebenaran seorang Erika Talina gitu. Luar biasa ya, karena kan kita tahu sendiri kan apa yang terjadi, kita tahu ada yang pro, ada yang kontra, tapi contoh yang diberikan kedua belah pihak kan bagus ya. Satu meminta maaf, satu memaafkan, itu baik gitu. Jangan lagi dibikin tidak baik. Menurut gue itu yang harus dilakukan orang-orang yang sedang bersengketa ya, yang sedang bermasalah gitu. Saling memaafkan itu kan bikin adem ditonton gitu. Itu sih. Kok melihat mungkin mental Erika sendiri ya selama 9 bulan kan dia ini Nutupin. Ya, nutupin banget. menutupi orang-orang maksudnya supaya tidak tahu sampai ya ini kan katanya tanggal 8 juga mau Melahirkan. juga itu gimana Pak? Seorang perempuan yang Bisa bertahan sampai 9 bulan ini menutupi Ngelihatnya dari sisi itu, Ya. kalau ngelihat dari sisi itu sih, wow, karena kan jadi single parent kan, apalagi wanita kalau mengandung itu dia butuh support banyak kan, wow kalau gue bilang. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, penyebab dari itu ya kita ya ngerti kan maksudnya kan, gue nggak harus menambah dengan kalimat lagi. Jadi kalau menurut gue jangan terlalu banyak berkomentar tentang hal itu. Seperlunya aja, tadi gue pikir jauh lebih daripada cukup untuk ngasih support dan memberikan pandangan yang positif dari isu yang terjadi. Tapi dari kau sendiri udah ngasih support secara langsung nggak sih ke Erika sendiri? Gue ada hubungi WA, bukan untuk ngundang beliau sih, karena waktu itu gue udah lihat kan di tempatnya Om Ded, gue pikir udah cukup. Dan orang meminta gue mengundang, gue udah jawab juga ini bukan waktu yang tepat untuk mengundang, dan gue pikir yang dibutuhkan sekarang adalah fokus sama kehamilan. Jadi support aja gue ya. Tapi rencana ada mau mengundang Natali juga nggak sih podcast kok? Kira-kira nih. Belum. Dan gue lagi mikir kalau itu hanya menimbulkan percikan sih nggak usah. Tapi kalau menyelesaikan masalah mungkin. Tapi gue pikir harusnya dengan beliau udah meminta maaf dan sudah terima maafnya, I think is clear ya. Nggak usah diperpanjang lagi sih. Kok melihat kemarin juga katanya dengar-dengar udah satu kontennya sama DJ Panda juga ya Pak? Oh saya. Jadi beliau tuh waktu kemarin itu datang dari Kediri, ngubungin saya lewat salah satu kenalan saya. Dia ngubungin saya, dia minta waktu, pengen ketemu. Kemudian saya akhirnya teleponan. Saya tanya, butuh apa? Saya butuh dikasih kesempatan. Nggak ada yang kasih kesempatan saya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengakui apa yang saya lakukan dan kesempatan untuk memberitahu kepada semua pihak saya mau menyelesaikan. Saya pikir-pikir kalau begitu sih masih ideal ya. Tapi kalau untuk membela diri, gue bilang gue nggak mau sih. Karena kalau membela diri jangan di platform gue sih kayaknya. Karena ini masalah yang harusnya di ranah private ya. Dan karena kepalang udah naik ke publik, ya yang gue mau adalah lu selesaiin sih boleh gitu. Akhirnya dia memang tujuannya itu, jadi gue rencana memang mau ketemu dia dan
Nanti kita lihat ya, apakah gue akan keluarkan dalam bentuk podcast atau tidak, ditunggu aja. Tapi yang pasti gue pengen isi podcast itu adalah bagaimana seorang dia melakukan kesalahan, bersikap gentle, menyelesaikan apa yang menjadi awal mulanya. Supaya itu jadi pembelajaran untuk semua laki-laki, bahwa laki-laki itu yang dilihat bukan hanya ganteng, keren, cakep, cool, banyak duit yang selama ini laki-laki flexingkan kan. Tapi yang kita lihat yang harus diflexingkan adalah tanggung jawab. Semua orang bisa bikin salah, maka itu tanggung jawab adalah value yang paling utama yang dilihat dari laki-laki. Tapi pada saat kemarin sempat chat itu sempat ada obrolan gitu atau kakon tanya sendiri sama dia kayak, lu bener gak sih kalau lu ngancem-ngancem atau lu yang ngebuang? Obrolan itu Ya. ada, semua lengkap bro. Nanti moga-moga Tuhan berkehendak gue tayangin. Gue juga takut juga. Takutnya apa? Takutnya gue memberikan video yang akhirnya tidak ada manfaat ya gitu. Tapi ya gue juga nggak mau kesannya kayak, gue nolongin DJ Panda ya. Gue nggak ada keinginan menolong dia. Pikiran gue cuma satu, kalau yang bisa nolong dia hanya Tuhan dan dirinya sendiri gitu. Gue mungkin hanya lebih melihat dari perspektif itu saja. Alright.